Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windiarti Anissa Fitri, NIM 0611911001. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Hubungan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium atau GAKI dengan Prestasi Belajar di SDN Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Jombang. Jurnal ini dari Dia Ayu Pitaloka, Mami Rahmawati, dan Ida Nikmatul Ulia. Terkait dengan data jurnal ini seperti nomor, halaman, volume, subjek, dan objek sudah saya lampirkan di grup Isu Mutakhir Diet sendiri. Nah, di presentasi kali ini saya akan membahas apakah ada hubungan antara gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI dengan prestasi belajar dan bagaimana prevalensi kekurangan yodium di Jombang sendiri. Dan yang ketiga, kalau memang ada hubungan antara gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI dengan prestasi belajar, kenapa yodium itu bisa mempengaruhi kecerdasan? Pendahuluan, GAKI. Apa itu GAKI? GAKI merupakan salah satu masalah gizi yang ada di Indonesia. Defisiensi gizi ini dapat diderita orang pada setiap tahap kehidupan, mulai dari masa prenatal sampai lansia. Bahkan menurut tim GAKI Pusat dalam Mutalazimah 2005 menyatakan bahwa sejumlah 20 juta penduduk Indonesia yang menderita GAKI diperkirakan dapat kehilangan 140 juta IQ, angka kecerdasan. Nah, kenapa yang diteliti itu anak sekolah dasar? Karena kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang tercermin pada status gizi anak pada masa kini, antara lain pada anak SD dengan prestasi belajarnya. Ini hasil Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi GAKI mencapai 11,1 di Indonesia sendiri. Sedangkan di tahun 2014 ada 8,03 untuk tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Jombang sendiri. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ada 8 siswa penderita GAKI di SDN Kedung Lumpang, Kecamatan Mojoagung, Jombang mendapatkan hasil bahwa ada 25% memiliki prestasi baik, 25% kategori cukup, dan 50% kurang. Berdasarkan penelitian terdahulu ini, sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara gangguan akibat kekurangan yodium dengan prestasi belajar. Tetapi bagaimana dengan penelitian yang dilakukan oleh Dia Ayu Pitaloka? Untuk metodologi penelitian sendiri menggunakan desain pra-eksperimental dengan menggunakan metode pendekatan cross-seksional. Responden sebanyak 54 siswa SDN Tanggalrejo, Mojoagung, Jombang. Ini ada hasil yang saya kotaki ini. Yang pertama, di prestasi belajar baik sekali. Ada 6 orang dengan persentase 11,1%, kemudian yang di baik ada 12 dengan persentase 22,2%, kemudian yang ketiga ada prestasi belajar cukup yaitu 18 orang, 33,3%. Untuk prestasi belajar kurang juga sama, 33,3%. Dari data ini bisa kita lihat sama-sama bahwa untuk prestasi belajar baik sekali dan baik itu hanya sampai 18 orang, sedangkan untuk prestasi belajar cukup dan kurangnya itu sampai 36 orang sendiri. Ini data yang untuk tabulasi silang antara hubungan gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI dengan prestasi belajar. Ini datanya. Hasil tabulasi silang antara GAKI dengan prestasi belajar dapat diketahui bahwa sebagian besar 70,4% responden GAKI dengan prestasi belajar cukup dan sebagian kecil 29,6% responden GAKI dengan prestasi belajar kurang.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,351 dan nilai probabilitas 0,009 kurang dari 0,05, maka ada hubungan gangguan akibat kekurangan yodium dengan prestasi belajar di SDN Tanggarejo, Kecamatan Mojoagung, Jombang. Ini kenapa yodium itu ada hubungannya dengan kecerdasan manusia, karena yodium merupakan zat gizi mikro yang diperlukan untuk pembentukan hormon tiroksin atau T4 di dalam kelenjar tiroid. Tiroksin ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani, termasuk otak. Kesimpulannya, berdasarkan data yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan antara gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI dengan prestasi belajar di SDN Tanggarejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dan didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu.